niatnya sih berobat ya teman-teman ya, tapi naas darah Arafah selebgram atau influencer kebocoran data. Mari kita bahas. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Rafael Diaruselahi, mahasiswa semester 3 Universitas Sanata Dharma Prodi Elektromedis. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kasus di mana seorang darah Arafah, seorang influencer mengalami kebocoran data dikarenakan kelalaian dari sebuah instansi dan kepegawaian dari suatu rumah sakit. Jadi mengapa kita pilih isu ini teman-teman? Karena jangan sampai kita niatnya berobat ke sebuah rumah sakit tapi malah mendapatkan sebuah penyakit di mana privasi kita malah disebar ya teman-teman. Mari kita bahas. Oke teman-teman, jadi kita bahas satu persatu nih. Jadi inti masalah etisnya. Jadi pelanggarannya adalah pelanggaran kerahasiaan dan kepercayaan nih, di mana sebuah rumah sakit memiliki pasien yang memiliki hak atas privasi. Ketika data medis disebar demi konten dan kepentingan pribadi, tenaga profesional telah mengkhianati kepercayaan pasien dan melanggar kode etik dari dasar jangan merugikan atau non-malevolence. Lalu mengapa kasus seperti ini muncul di era teknologi modern? Jadi intinya teman-teman, pada teknologi era modern ini, kemudahan distribusi dan budaya atau haus validasi digitalisasi sangat mudah disalin lewat screenshot atau kirim pesan nih, dan dapat disebar secara instan. Selain itu, dorongan untuk mendapatkan perhatian di media sosial seringkali membuat orang mengabaikan batas-batas profesional. Lalu apa hubungannya dengan elektromedis nih? Contohnya seperti saya. Alat medis adalah sumber data. Jadi perangkat elektromedis seperti EKG, MRI atau apapun itu adalah pihak pertama yang menghasilkan data sensitif dari pasien. Jika sistem keamanan pada alat atau jaringan lemah, maka resiko kebocoran data akan menjadi sangat tinggi sejak dari titik produksinya. Oke teman-teman, balik ke kasus Arafah tadi nih, di mana si Arafah ini menemukan sebuah story WA di mana data dia disebar di situ dan direndahkan. Lalu si Arafah ini men-screenshot dan meminta pertanggungjawaban dari pihak vendor yang petugasnya itu mengupload atau pemilik dari SW tersebut. Nah, mungkin jadi di sini mungkin motifnya sedikit mencari sensasi, di mana petugas ini mengupload untuk mencari perhatian dari publik, dan secara tidak langsung itu langsung melanggar dari etika profesi itu sendiri, di mana sebagai petugas kesehatan yang mengetahui data pasien itu dilarang untuk menyebarkan atau memiliki secara pribadi pun tidak boleh teman-teman. Jadi siapa yang bertanggung jawab pada kasus ini? Tentu saja yang bertanggung jawab adalah petugas medis dan juga rumah sakit teman-teman, di mana sebagai rumah sakit, instansi rumah sakit itu harus memastikan bahwa tenaga kesehatannya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang etika medis itu. Terutama dalam kasus ini adalah etika privasi seorang pasien, di mana kita tidak boleh menyebarkan data tersebut dan memilikinya secara pribadi. Lalu dampaknya bagi pasien itu apa? Tentu dampak dari pasien adalah secara emosional tidak terima pasti, di mana penyakit atau sebuah data privasi yang dilarang diketahui orang lain itu disebarkan. Kita sudah susah-susah menjaga nih, udah menjaga data-data kita jangan diambil agar tidak kena penipuan atau sebagainya macam, malah kena dibocorin oleh pihak rumah sakit. Itu sangat berdampak negatif teman-teman. Lalu dari rumah sakit sendiri, apa kerugiannya, dampaknya itu pasti kepercayaannya menurun teman-teman. Dari rumah sakit mungkin yang terkenal dengan pelayanannya bagus akan dinilai
negatif karena sebuah kasus ini di mana tidak dapat dipercaya lagi sebuah rumah sakit karena beberapa kasus pembocoran data. Lalu dampaknya bagi tenaga kesehatan atau elektromedis seperti saya, jika kita melanggar pasti akan ada sanksi yang berat, di mana mungkin kita bisa diberhentikan atau mungkin bahkan bisa dipenjarakan karena membocorkan data tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak rumah sakit ataupun pihak pasien itu sendiri. Nah, dampaknya mungkin kita dapat dipenjarakan, diberhentikan, atau surat-surat tanda izin kita seperti STR atau SIP itu dapat dicabut, teman-teman. Jadi begitu. Oke, lalu kita masuk ke bagaimana cara mengatasinya atau solusi apa yang dapat kita tawarkan, teman-teman. Jadi kita harus meningkatkan dari keamanan sistem alat atau sistem pengiriman data dari sebuah alat ke sebuah perangkat elektronik rumah sakit di mana data terkumpul itu harus memiliki sistem yang kuat, di mana data sandi ataupun sebuah perlindungan software itu diperlukan, di mana agar tidak terjadi pembobolan atau kebocoran data dari pihak luar. Lalu dari sistem sendiri, sistem rumah sakit atau manajemen rumah sakit, di mana sebuah instansi rumah sakit atau instansi besar itu harus memberikan pemahaman atau pelatihan kepada semua dari tenaga kesehatan yang bekerja di situ, di mana akan diberikan sebuah mungkin seminar atau sebuah pelatihan untuk memahami etika-etika profesi. Tentu tidak hanya tentang kasus etika pembocoran data, pasti juga dengan etika-etika yang lain, di mana itu wajib dilakukan atau dimengerti, dipahami oleh seluruh tenaga kesehatan. Lalu edukasi ke pasien. Jadi kita harus melakukan yang namanya edukasi juga kepada pasien. Tenaga medis mengedukasi pasien agar sesuai dengan prosedur dan tidak ada kesalahan dari pihak instansi tenaga medis maupun dari pasien itu sendiri. Lalu peran teknisi dan elektromedis dalam pencegahan resiko nih, teman-teman. Seperti kita sebagai pribadi, elektromedis itu sebisa mungkin tidak menggunakan celah-celah ataupun melakukan sesuatu yang terkesan bodoh, teman-teman. Jadi kita ya melakukan sesuai SOP, sesuai apa yang harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh melewati step apapun itu. Jadi mungkin intinya, teman-teman, dari contoh kasus ini kita bisa ngerti nih, sebagai pasien kita harus menjaga betul data kita, dan ketika ada kesalahan itu memang harus segera dilaporkan. Lalu dari pihak rumah sakit, teman-teman, itu memang harus menaati prosedur yang berlaku, di mana etika-etika ini sangat diperlukan karena menggantungkan kepercayaan dan juga sebuah reputasi dari instansi tersebut. Juga dapat berdampak kepada integritas kita sendiri, di mana ketika kita dikenal sebagai orang yang berintegritas, itu pasti kita akan menjadi next level, dan value diri kita itu pasti bertambah. Jadi begitu, teman-teman. Mungkin demikian, sekian analisis terkait isu dari kebocoran data, terkhusus dari data Arafah. Mungkin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Rafael Yarsus Silalahi, pamit.